Sifat radiasi yang dapat mengubah sel-sel di tubuh kita menjadi kanker itu terjadi hanya pada dosis yang sangat besar sekali. Halo sahabat santai Elizabeth Medan, kembali lagi bersama kami di podcast Obral Sebukes, obrolan santai seputar kesehatan di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Langsung saja perkenalkan, nama saya Yolanda Brutarigan sebagai host pada siang hari ini. Di sini saya akan ditemani oleh dokter kita, yaitu dokter spesialis radiologi, kepada dokter Salam Santai Elizabeth. Salam Santai Elizabeth, Yolanda. Baik, di sini kita akan mengulas kembali nih seputar pemeriksaan radiologi. Langsung saja ditemani oleh dokter radiologi kita, yaitu dokter Mikael Tan, spesialis radiologi. Nah dok, sebelumnya saya memanggil dengan apa nih dok kira-kira? Ya, panggil aja dengan dokter Michael. Baik dokter, Iya. Terima kasih dokter. Baik, sekarang kita berada di ruangan kepala unit radiologi ya dokter? Iya, benar. Di sini ruangan tempat kerja kita dokter radiologi dalam membaca foto-foto yang sudah diproses di luar, kemudian diantar oleh petugas, kemudian kita olah di sini pokoknya semuanya. Baik dokter. Nah tentunya kali ini berbeda sekali ya dengan podcast kita sebelumnya. Sebelumnya kita melakukan podcast di ruangan yang lebih santai. Di sini kita langsung berada di ruangan unit radiologi. Nah tanpa menunggu lama-lama, dokter, begini kan, tentunya saya juga dan juga masyarakat zaman sekarang banyak nih belum mengenal apa sih itu radiologi, dokter. Dokter boleh nggak menjelaskan seputaran radiologi, dokter? Ya, jadi pertanyaan yang serupa, kalau yang saya temui di luar, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang, ditanya pekerjaannya apa, dokter, dokter di bagian apa ya? Oh saya bagian radiologi. Sering jadi pertanyaan memang pada orang-orang, radiologi itu apa gitu ya? Sering juga dibikin lucu-lucu gitu, oh ya perbaiki radio rusak, seperti itu ya kira-kira. Jadi radiologi itu, jadi kalau di bidang kedokteran, radiologi itu adalah pemeriksaan yang menggunakan, dalam hal ini menggunakan sinar radiasi X-ray untuk menganalisa organ-organ di dalam tubuh. Jadi nanti dibentuk dalam suatu image citra yang bisa kita lihat di monitor komputer. Kemudian saya selaku dokter radiologinya yang mengevaluasi dari monitor tersebut organ-organ tubuh apa yang bermasalah di situ. Kemudian kita keluarkan hasil berupa hasil reporting dari radiologinya yang menuliskan apa kelainan yang kami temukan di dalamnya. Sehingga dokter yang mengirim pasien pun tahu apa yang harus dilakukan pada pasien ini berdasarkan hasil pemeriksaan kita di radiologi. Berarti dok, untuk mengetahui tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien, pasien harus melakukan ini terlebih dahulu ya dok? Iya, jadi pada pemeriksaan radiologi, pada umumnya biasanya dokter yang mengirim pasien ke radiologi itu biasanya kan sudah diperiksa terlebih dahulu, pemeriksaan fisik, anamnesis maksudnya dokter bertanya keluhannya apa, jadi mengorek informasi dari pasien. Kemudian untuk menunjang, nah ini yang mau saya tekankan, jadi kalau di rumah sakit itu, radiologi itu kita itu sebenarnya sama seperti pemeriksaan lab. Jadi kita itu termasuk pemeriksaan penunjang. Penunjang hanya untuk mengkonfirmasi dugaan dari dokter yang mengirim pasien. Kira-kira dokter itu pasti sudah punya pemikiran, ini pasien ini apa ya, kayaknya diagnosisnya seperti ini. Dikirimlah ke radiologi, diminta pemeriksaan radiologi yang kira-kira sesuai nih untuk dugaan si dokter tersebut. Kemudian nanti dari pemeriksaan radiologi itu dokter tuh akan menilai, oh ternyata temuan dari foto X-ray-nya atau CT scan itu sesuai dengan temuannya dokter itu. Atau bisa juga kadang-kadang, oh kok nggak sesuai ya gitu. Jadi dokter itu akan menggali lagi begitu. Kira-kira perlu pemeriksaan apa lagi untuk mencari tahu
tentang penyakit pasien itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kita ini semua mitra tim. Jadi saling melengkapi lah seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Berarti dok, untuk melakukan pemeriksaan itu tentunya memerlukan teknologi ya dok. Kita menggunakan teknologi atau ada jenis pemeriksaan lainnya yang kita gunakan? Ya, kalau di radiologi terutama itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan teknologi ya. Jadi tentu alat-alat radiologi di tahun 80-an, 90-an itu udah jauh berbeda dengan yang sekarang ini. Tapi memang kalau di radiologi sendiri itu yang pasti paling pertama itu alat X-ray, ronsen yang biasa, itu sudah pasti ada. Nggak mungkin ada rumah sakit yang punya CT, MRI, tapi nggak punya alat X-ray, itu nggak mungkin. Karena pemeriksaan mendasar seperti X-ray ini sampai sekarang masih banyak. Contohnya, saya sebut aja misalkan untuk medical check-up itu paling minimal. Kalau pasien-pasien mau medical check-up, minimal dia foto paru-paru, dada. Itu di sini kita sebut foto toraks, ronsen toraks ya. Itu sudah pasti dilakukan ya. Jadi makanya X-ray itu sangat penting. Apalagi kalau untuk menilai tulang-tulang, misalkan pasien kecelakaan, jatuh, mau lihat tulangnya patah atau tidak. Nah itu memang paling minimal dengan X-ray. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah dok, apa sih dok perbedaan dengan MRI dan CT scan itu dok? Apakah sama atau memiliki perbedaan? Ya, jadi dahulu kala CT scan MRI itu kan belum ada ya. Jadi setiap pasien mau melakukan pemeriksaan di radiologi itu hanya bisa pemeriksaan X-ray, ronsen biasa. Tetapi X-ray ini, ronsen yang biasa ini kan memiliki kekurangan. Artinya dia itu tidak bisa menilai kondisi tubuh manusia itu secara 3 dimensi. Jadi hanya gambar 2 dimensi saja. Nah kemudian beberapa tahun kemudian itu di tahun 90-an itu sudah mulai dikembangkan alat yang namanya CT scan. Nah CT scan itu menggunakan sinar radiasi juga yang dosisnya pasti lebih besar daripada X-ray yang biasa. Karena CT scan itu dia dapat mengambil informasi tubuh manusia itu secara 360 derajat. Jadi nanti hasilnya digambar kita bisa melihat tubuh manusia depan, belakang, kiri, kanan, bagian dalam semua itu terlihat. Jadi tentu memberikan informasi akurat yang berkali lipat daripada X-ray. Nah, kemudian setelah CT scan berkembang lagi alat yang dinamakan dengan MRI atau dari kependekannya saja MRI itu artinya magnetic resonance imaging, artinya menggunakan gelombang magnet. Nah, MRI ini lebih safe, lebih aman karena dia tidak menggunakan radiasi. Jadi dia itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nanti gelombang elektromagnetik ini akan bereaksi terhadap sel-sel di tubuh kita. Nah, itulah yang ditangkap oleh alat yang membentuk nanti gambaran citra dari tubuh kita. Jadi perbedaan terbesarnya dari prinsip kerjanya adalah CT scan itu memang masih menggunakan radiasi, tapi kalau MRI itu dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi lebih aman. Magnet gelombang elektromagnetik kan berbeda ya dengan X-ray ya, radiasi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua kasus itu bisa diperiksa dengan pemeriksaan MRI. Karena ada beberapa kasus yang bisa terlihat jelas pada MRI, ada yang beberapa memerlukan CT scan. Begitu. Jadi itulah gunanya memang konsultasi ke dokter ya, dan kami sendiri pun dokter radiologi siap membantu rekan-rekan dokter yang lain untuk berkomunikasi, diskusi kira-kira pemeriksaan apa yang tepat untuk pasien ini gitu, untuk supaya diagnosisnya bisa lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Baik dok. Jadi jika ada pasien nih dok, dia mengalami operasi yang sangat besar, itu disarankan untuk menggunakan pemeriksaan secara MRI atau CT scan dok? Ya tergantung kasusnya. Jadi memang biasanya pasien-pasien yang mungkin terindikasi oleh dokter. Jadi seperti biasa, pasti pasien itu kan datang ke dokternya dulu ya. Kemudian diperiksa dokter, kemudian mungkin dia membutuhkan bantuan dari radiologi untuk mengkonfirmasi kira-kira dugaan dokternya ini benar atau tidak. Bisa CT scan, bisa MRI, itu tergantung kasusnya. Nah, jadi memang berbeda-beda ya kasusnya. Tapi
andai kata misalkan pasien ini ternyata di CT scan, ditemukanlah sesuatu, ya kalau memang sesuai dengan diagnosis dari dokternya, jadi ada alasan begitu ya, kan bisa dijelaskan ke pasien bahwa, oh ya ini penyakitnya memang membutuhkan tindakan operasi, sudah terbukti dari pemeriksaan CT scan-nya, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya memang sebelum dilakukan tindakan, dokter pasti akan meminta pemeriksaan dulu untuk mencari tahu gitu kebenarannya. Baik. Ya. Berarti dok, perkembangan teknologi radiologi di rumah sakit kita itu seperti apa ya dok? Untuk peralatan radiologi di Rumah Sakit Santa Elizabeth, menurut saya sudah baik ya, karena kita di sini X-ray sudah pasti ya, kemudian kita ada pelayanan USG, ultrasonografi, kemudian kita punya CT scan, MRI, kita punya alat fluoroskopi. Jadi menurut saya sudah cukup baik, sudah baik ya, sudah berkembang. Nah dok, di sini kan ada radiasi X-ray dan CT scan dok. Apa sih dampak besarnya bagi radiologi tentang radiasi X-ray dan CT scan dok? Oh ya, ini pertanyaan yang cukup sering memang saya terima ini di mana-mana orang kalau saya sebagai dokter radiologi aja udah langsung ditanya, wah nggak takut nih efek radiasi dan sebagainya. Sebenarnya sinar X atau sinar radiasi itu kan memang sudah diteliti, dia itu punya efek bisa mengganggu DNA tubuh kita. Jadi bisa menimbulkan mutasi DNA menjadi ke arah sel kanker. Tapi pada penelitian yang udah dilakukan orang-orang di luar, itu sinar X yang kita pakai di radiologi ini dosisnya sangat minimal sekali. Gitu. Jadi dengan satu kali pengambilan X-ray, misalkan untuk foto toraks atau foto tulang, itu dosisnya sangat kecil. Dosis yang tampaknya dari penelitiannya dikatakan bahwa untuk mengubah DNA tubuh kita menjadi sel kanker itu sangat kecil kemungkinannya. Nah, dengan CT scan memang radiasinya berkali lipat lebih besar. Tapi itu pun di penelitian dikatakan bahwa dosis CT scan itu memang lebih besar diterima oleh tubuh, tetapi tampaknya belum cukup untuk membuat sel DNA kita itu berubah menjadi sel kanker. Memang pemeriksaannya tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, karena ada yang namanya efek kumulatif. Efek kumulatif itu artinya hari ini kena, bulan depan kena, dosisnya itu bertambah banyak gitu. Nah itu kalau dilakukan sering-sering itu terus-menerus ya memang ada kemungkinan kita untuk develop membentuk sel kanker itu lebih tinggi kemungkinannya seperti itu. Jadi balik lagi ke benefit keuntungannya. Saya pernah mendapatkan kalimat dari seorang dokter radiolog di luar. Dia bilang memang ada efek radiasinya, tapi efek radiasi yang bisa membuat sel kanker itu kan kemungkinannya sangat kecil karena dosisnya itu nggak cukup. Tapi benefit yang didapatkan tentang diagnosa penyakit dia, atau jangan-jangan dia menderita penyakit yang kalau nggak diterapi segera, malah kenapa-kenapa menimbulkan masalah tubuh ke dia sendiri, mana yang lebih penting kan gitu ya. Mendapatkan sinar radiasi X-ray yang minimal, yang belum tentu juga bisa menimbulkan kerusakan DNA ke tubuh dia, tapi benefitnya untuk dianya sendiri gitu, supaya dia bisa cepat sehat, bisa cepat ditangani oleh dokter. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya selama dilakukan pemeriksaannya itu sesuai aturan gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti aman dong dok untuk wanita tentang radiasi ini dok? Ya kalau selama dilakukan tidak sering, maksudnya dan sesuai indikasi ya, misalkan ada keluhan yang memang memerlukan tindakan radiologi yang menggunakan radiasi, ya masih aman, tidak apa gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir, kira-kira seperti itu. Ya. Nah dok, di sini kami mendapat banyak pertanyaan nih dok dari masyarakat yang sudah pasang ring pada tubuhnya. Yang dimana kita ketahui bahwa ring itu merupakan unsur logam di dalam tubuh ya dok. Apakah pasien yang sudah pasang ring itu dapat mendapat tindakan radiologi? Apakah bisa? Bagaimana dok itu penjelasannya? Jadi dalam hal ini biasanya yang menjadi bahan pertimbangan kami untuk memeriksa pasien dengan ring itu apabila pasien itu diminta pemeriksaan MRI.
Karena MRI tadi sesuai yang saya jelaskan, dia tuh menggunakan gelombang elektromagnetik. Kalau X-ray, USG, dan CT scan itu kan radiasi. USG pakai gelombang lebih aman lagi. Tapi yang menggunakan X-ray itu tidak ada berpengaruh ke bahan-bahan logam. Kalau untuk MRI sendiri, memang benar MRI magnetik. Mungkin para masyarakat juga beberapa sudah ada yang tahu bahwa kalau logam dimasukkan ke dalam alat MRI, itu pasti langsung tertarik, ya tertarik nempel sama alatnya. Di MRI sendiri kita juga melakukan banyak SOP ketat untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi. Nah, bagaimana dengan untuk pasien-pasien yang mungkin pemasangan ring jantung? Mungkin saya tambahkan lagi Yolanda bahwa sering juga pasien-pasien yang sudah operasi tulang memasang plat itu juga jadi sering bahan pertimbangan apakah bisa dilakukan MRI atau tidak. Nah, jadi biasanya untuk yang ke tahun-tahun sekarang ini ya, itu alat-alat yang digunakan oleh dokter tulang untuk pemasangan plat di tulang, kemudian dokter jantung memasang ring. Biasanya bahan-bahan yang digunakan itu sudah MRI kompatibel kita bilang. Jadi tidak mempengaruhi daya magnet di dalam MRI. Jadi pasien ini aman, safe, dan tidak akan mengganggu karena sudah itu tadi sifatnya itu MRI kompatibel, itu dari jenis bahannya memang seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada pasien yang mau MRI itu kan selalu kita tanya dulu ya, semua kita checklist dari beberapa pertanyaan itu, apakah sudah pernah operasi, yang tadi itu pasang ring, apakah pernah riwayat operasi tulang. Kalau memang meragukan, biasanya kita akan meminta pasien untuk komunikasi dengan dokter yang pertama yang masang. Kira-kira ini untuk MRI apakah sudah safe atau tidak untuk MRI. Tapi biasanya untuk sekarang ini aman ya. Kita di Santa Elizabeth sendiri setiap kali pemeriksaan MRI, pasien dengan ring dan pasca operasi tulang aman-aman aja ya, tidak ada masalah sih sebenarnya ya. Ada juga beberapa literatur yang bilang sebaiknya 8 bulan, 5 bulan sampai 8 bulan setelah pemasangan ring biasanya aman untuk dilakukan MRI. Ya. Berarti aman dong dok tentang radiasi? Baik dong. Ya, kesimpulannya seperti itu ya. Kira-kira aman sih. Ya, nah, tidak ada masalah. Baik dokter, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dokter, boleh nggak dokter saya mintakan dokter untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan sahabat-sahabat rumah sakit tentang mindset ketakutan terhadap radiologi? Dokter, kami persilahkan. Ya, baik. Kepada sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, sifat radiasi yang dapat mengubah sel-sel di tubuh kita menjadi kanker itu terjadi hanya pada dosis yang sangat besar sekali. Sedangkan yang kita lakukan di radiologi ini, dosisnya sudah tertentu dan terkontrol setiap harinya. Alat-alat kita setiap tahunnya selalu dikalibrasi dengan baik. Jadi, untuk sahabat Santa Elizabeth Medan tidak usah takut untuk melakukan pemeriksaan radiologi yang menggunakan radiasi di sini. Karena ingat, benefitnya jauh lebih penting untuk menegakkan apa yang ada di dalam penyakit saudara-saudara sekalian untuk menentukan pengobatan berikutnya. Jadi tidak usah khawatir lagi tentang dosis radiasi yang berlebihan itu. Baik sahabat Santa Elizabeth, dari penjelasan dokter kita tidak perlu takut terhadap pemeriksaan ronsen karena tidak memiliki efek yang berbahaya. Dan terima kasih kepada Dr. Michael pada hari ini yang telah menemani saya di perbincangan siang hari ini dokter. Semoga sehat selalu dalam menjalankan aktivitas di rumah sakit ini dokter. Nah teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.